semuanya, saya Fitria Imelda. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai lembaga keuangan, sistem keuangan, peran bank sentral, serta fungsi bank umum dalam perekonomian Indonesia. Jadi tonton sampai habis ya. Kali ini kita akan membahas lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Apa saja jenisnya dan bagaimana fungsi dalam kehidupan kita? Yuk simak penjelasan lengkapnya. Pertama, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menyediakan layanan terkait uang seperti menyimpan uang, meminjamkan uang, atau berinvestasi. Lembaga keuangan berperan sebagai penghubung antara orang yang memiliki dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Contoh yang paling mudah adalah bank. Ketika kita menabung di bank, bank mengumpulkan uang dari kita dan kemudian menyimpan uang tersebut ke orang atau bisnis yang membutuhkan. Dari sini, bank akan mendapatkan keuntungan, yaitu berupa bunga. Bagian 2. Jenis-jenis lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis besar. Pertama, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, lembaga keuangan bank. Ada banyak jenis bank seperti bank sentral, bank komersial, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang berfungsi mengatur kebijakan moneter dan menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, bank sentral kita adalah Bank Indonesia, yang tugas utamanya adalah memastikan stabilitas mata uang dan perekonomian negara. Selanjutnya ada bank komersial. Bank ini memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, individu maupun bisnis. Contoh bank komersial yang terkenal di Indonesia adalah Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI. Bank komersial menyediakan berbagai produk seperti tabungan, deposito, KPR, dan kredit kepemilikan rumah. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR biasanya berada di daerah pedesaan. BPR menyediakan layanan keuangan seperti simpanan dan pinjaman untuk masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank besar. Selain itu, ada juga bank syariah yang memberikan layanan perbankan sesuai prinsip syariah, seperti Bank Syariah Mandiri atau Bank Muamalat Indonesia yang menyediakan produk tabungan syariah. Kedua, lembaga keuangan non-bank. Selain bank, ada juga lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Lembaga keuangan non-bank ini tidak menerima simpanan langsung dari masyarakat, tetapi menyediakan layanan keuangan yang bervariasi. Contohnya adalah perusahaan asuransi yang menyediakan perlindungan finansial bagi nasabahnya, seperti asuransi jiwa, kesehatan, dan kendaraan. Misalnya, jika kamu membeli asuransi kesehatan dari Allianz atau Prudential, kamu akan mendapatkan perlindungan ketika membutuhkan perawatan medis. Selanjutnya ada pegadaian. Pegadaian memberikan layanan pinjaman dengan jaminan. Jadi, jika kamu membutuhkan uang cepat, kamu bisa menggadaikan barang berharga seperti perhiasan atau kendaraan untuk mendapatkan pinjaman. Lembaga keuangan non-bank lainnya adalah pasar modal. Pasar modal memungkinkan kita untuk berinvestasi dalam saham, obligasi, dan reksadana. Di sini investor bisa membeli saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, seperti yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan keuntungan dari investasi. Perusahaan leasing. Perusahaan leasing adalah lembaga keuangan non-bank lainnya yang menyediakan pembiayaan dengan cara menyewa barang. Misalnya, jika kamu ingin membeli kendaraan tapi tidak punya cukup uang,
Kamu bisa menggunakan layanan leasing yang memungkinkan kamu menyewa kendaraan dan membayarkannya dengan cicilan. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi ini adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan pinjam untuk anggota. Keuntungan dari koperasi adalah bunga dari pinjaman. Lembaga keuangan memiliki banyak fungsi penting dalam perekonomian dan kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya adalah memberikan tempat yang aman untuk menyimpan uang. Misalnya, dengan menabung di bank, uang kita akan aman dan bisa diambil kapan saja sesuai kebutuhan. Lembaga keuangan juga membantu kita melakukan transaksi seperti transfer uang, membayar tagihan, atau berbelanja. Sekarang kita bahkan bisa melakukan semua itu hanya dengan menggunakan aplikasi mobile banking. Lembaga keuangan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita, antara lain mempermudah transaksi, menyediakan uang tunai melalui ATM, dan membantu kita mengelola keuangan seperti menabung untuk tujuan tertentu atau berinvestasi untuk masa depan. Keempat, peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Lembaga keuangan berperan besar dalam perekonomian suatu negara. Mereka mengalirkan dana dari masyarakat yang memiliki tabungan kepada sektor-sektor yang membutuhkan dana, seperti perusahaan atau individu yang membutuhkan pinjaman untuk usaha atau pembelian rumah. Selain itu, lembaga keuangan juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dengan mendanai berbagai kegiatan produktif, mereka menjadi motor penggerak perekonomian kita. Contoh kontekstualnya adalah, misalnya kamu ingin membuka usaha, tetapi tidak punya cukup modal. Kamu bisa mengajukan pinjaman ke bank. Dengan pinjaman tersebut, kamu bisa membeli peralatan usaha dan menjalankan bisnis. Selama bisnis berjalan lancar, kamu bisa membayar pinjaman tersebut sesuai kesepakatan. Atau jika kamu ingin membeli rumah, kamu bisa memanfaatkan KPR dari bank. Dengan cara ini, kamu tidak perlu menunggu lama untuk memiliki rumah impian. Kesimpulannya, lembaga keuangan berperan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka menyediakan berbagai layanan keuangan yang membantu kita dalam mengelola keuangan pribadi maupun usaha. Memilih lembaga keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan sangat penting. Pastikan lembaga yang kamu pilih legal dan terpercaya, agar keuanganmu aman. Baik, setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang definisi, peran, dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih luas, yaitu memahami struktur dan fungsi sistem keuangan. Jika tadi kita membahas siapa saja pelakunya, maka sekarang kita akan membahas bagaimana sistemnya bekerja secara keseluruhan. Karena sebenarnya bank dan lembaga keuangan lainnya itu adalah bagian dari sebuah sistem besar yang kita sebut dengan sistem keuangan. Lalu, apa itu sistem keuangan? Sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri dari lembaga pasar, instrumen, serta aturan yang mengatur peredaran dana dalam suatu negara. Sistem ini berfungsi untuk mengalirkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Di Indonesia, sistem keuangan dijaga dan diawasi oleh beberapa lembaga penting, seperti Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi seluruh lembaga jasa dalam keuangan. Lalu lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan masyarakat di bank.
Di sistem keuangan bukan hanya tentang bank, tetapi tentang keseluruhan mekanisme pengelolaan dana dalam perekonomian. Struktur sistem keuangan terdiri dari 3 komponen utama. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah pihak yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada siapa yang membutuhkannya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, lembaga keuangan terbagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank berperan sebagai perantara dana atau financial intermediary yang menghubungkan penyimpan dengan peminjam. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan yang membantu dalam perlindungan risiko dan investasi. Pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Pasar keuangan terbagi menjadi 2, yang pertama pasar uang dan yang kedua pasar modal. Pasar uang untuk transaksi jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pasar modal untuk pendanaan jangka panjang. Contohnya, pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. Di pasar modal, perusahaan bisa menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan modal usaha. Instrumen keuangan. Pernahkah kamu mendengar tentang instrumen keuangan? Yuk kita bicarakan apa itu dan contohnya. Secara sederhana, instrumen keuangan adalah alat yang digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Contohnya adalah saham. Saat kamu membeli saham, kamu menjadi pemilik kecil di perusahaan tersebut. Yang kedua, obligasi. Ini seperti memberi pinjaman kepada pemerintah atau perusahaan yang akan kembali dengan bunga. Ketiga, deposito. Ini adalah cara menabung di bank dengan bunga yang lebih tinggi, namun dengan jarak waktu tertentu. Dan yang keempat, reksadana. Ini adalah kumpulan dana dari banyak investor yang dikelola oleh ahli. Instrumen ini memudahkan kita berinvestasi dan juga membantu kita mendapatkan dana untuk berkembang. Setelah memahami strukturnya, sekarang kita bahas fungsinya. 1. Fungsi intermediasi. Sistem keuangan menjadi perantara antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana. Contohnya, masyarakat menabung di bank, kemudian bank menyalurkan kredit ke UMKM. Kedua, fungsi alokasi dana. Dana yang terkumpul akan disalurkan ke sektor yang produktif seperti industri perdagangan dan pembangunan. Hal inilah yang akan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas ekonomi. Sistem keuangan membantu menjaga stabilitas ekonomi negara. Peran ini dijalankan terutama oleh BI melalui kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan pengendalian inflasi. Keempat, fungsi manajemen risiko. Melalui asuransi dan diversifikasi investasi, risiko kerugian dapat kita kurangi. Contohnya, jika Anda memiliki asuransi, maka risiko kerugian akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem keuangan memiliki struktur yang terdiri dari lembaga keuangan, pasar keuangan, dan instrumen keuangan. Fungsinya adalah sebagai perantara dana, mengalokasi dana, dan penjaga stabilitas ekonomi serta pengelola risiko. Dengan sistem keuangan yang baik dan stabil, perekonomian negara dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Demikianlah penjelasan saya mengenai memahami struktur dan fungsi sistem keuangan. Nah, sebelumnya kalian sudah mendengar tentang bank sentral kan?
Ternyata bank sentral memiliki peran yang penting. Siapa yang sudah tahu apa itu bank sentral? Setiap negara memiliki bank sentral. Nah, menurut kalian di Indonesia apa nama bank sentralnya ya? Ternyata di Indonesia yang dijadikan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia atau biasa kita singkat BI. Sebagai bank sentral di Indonesia, BI merupakan lembaga yang independen. Maksudnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak manapun. Nah, jadi bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan keuangan atau moneter di negara tertentu. Ini dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang. Kantor perwakilannya sendiri sudah tersebar baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 7 Tahun 2004, BI memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maksudnya stabil adalah pertama, kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa, yang mana tolak ukurnya adalah inflasi. Kedua, kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing, yang mana tolak ukurnya adalah kurs. Jika tingkat inflasi dan impor tinggi, nilai mata uang kita bisa rendah, dan sebaliknya. Sementara yang ekspornya lebih besar dari impor, pasti nilai mata uangnya tinggi. Bank sentral tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan perbankan maupun bukan perbankan, menjaga kestabilan tingkat harga hingga akhirnya pada tingkat kestabilan pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman sekarang sudah mengerti kan bahwa bank sentral sangat penting karena bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan yang terkait dengan keuangan maupun moneter suatu negara. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk mengatur kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa maupun terhadap nilai tukar. Selain itu, bank sentral juga mengatur dan mencegah terjadinya bank panik. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kebijakan moneter di Bank Indonesia. Kita pasti mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai hiburan seperti nonton bioskop. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, contohnya hari ini untuk belanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang 500.000. Tiba-tiba bulan depan dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Nah, artinya uang yang kita gunakan telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dalam waktu singkat ini artinya membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena ini disebut dengan inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu siapa sih yang bertugas dalam menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter, salah satunya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam targetnya yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi. Untuk tahun 2015, 16, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4% plus 1%.
sedangkan 2018 sebesar 3,5% plus 1%. Nah, bagaimana sih cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter, tapi yang paling penting adalah suku bunga. Kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate, keputusan menentukan tingkat BI Rate biasanya dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, didasari oleh prospek, pencapaian inflasi dan targetnya. Tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga atau BI rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi akan terjaga, BI rate dapat diturunkan. Namun, perlu kita tahu bahwa inflasi di Indonesia itu juga dapat ditentukan oleh harga bahan makanan dan harga barang akibat kebijakan. Bagaimana kebijakan BI bisa mempengaruhi tingkat inflasi di negara kita? Yuk kita bedah bersama. Perubahan BI rate akan ditransmisikan melalui berbagai jalur, suku bunga, kredit, nilai tukar, harga, aset, dan ekspektasi. Jalur-jalur inilah yang dinamakan transmisi kebijakan moneter. Jadi, jika BI menaikkan atau menurunkan BI rate-nya, kebijakan ini semua artinya dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Sekarang kalian sudah paham kan? Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang peran bank sentral dan kebijakan moneter, di mana kita memahami bahwa bagaimana Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas lembaga yang langsung berhubungan dengan masyarakat setiap hari, yaitu Bank Umum. Kalau bank sentral mengatur sistemnya, maka Bank Umum adalah pelaku utamanya dalam kegiatan perbankan sehari-hari. Fungsi utama Bank Umum. Secara umum ada 3 fungsi utama Bank Umum, yaitu funding, lending, dan service. Mari kita bahas satu persatu. Fungsi pertama Bank Umum adalah menghimpun dana dari masyarakat. Bentuknya antara lain tabungan, yaitu simpanan yang bisa ditarik kapan saja, cocok untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kedua, giro yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk transaksi bisnis, biasanya menggunakan cek atau biliet giro. Terus ada deposito, simpanan yang berjangka dengan bunga yang lebih tinggi, tetapi hanya bisa diambil dalam waktu tertentu. Karena yang dikumpulkan inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi bank. Untuk menjalankan fungsi berikut, setelah menghimpun dana, Bank Umum akan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Inilah fungsi penyaluran dana yang sangat penting. Contohnya kredit usaha rakyat atau KUR yang memberikan akses modal bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan produksinya. Ada juga kredit kepemilikan rumah atau KPR yang membantu masyarakat untuk memiliki impian mempunyai rumah sendiri. Selain itu, kredit modal kerja dan kredit kendaraan membantu perusahaan memperluas usaha dan meningkatkan produktivitas. Disinilah bank berperan sebagai agent of development, yaitu agen pembangunan ekonomi yang mendorong kemajuan negara. Selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai jasa keuangan yang sangat berguna untuk kita semua. Pertama, transfer dana.
Mudah banget bisa antar rekening atau bank, bahkan langsung ke luar negeri sekalipun. Kemudian, ada kartu debit dan kredit yang mempermudahkan transaksi tanpa perlu bawa uang tunai. Butuh valuta asing untuk bisnis atau hiburan, bank juga menyediakan layanan penukaran mata uang asing. Dan untuk barang berharga ada safe deposit box yang aman sebagai tempat penyimpanan kalian semua. Fungsi ini memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien. Praktis kan? Bank umum juga memiliki kemampuan untuk menciptakan uang giro. Bagaimana prosesnya? Semua berawal dari saat nasabah menyimpan uang tunai di bank. Bank kemudian menyalurkan sebagian dana tersebut sebagai kredit kepada pihak lain. Ketika kredit itu digunakan, ia masuk kembali ke sistem perbankan. Jadi jumlah uang beredar akan bertambah tanpa harus mencetak uang baru. Proses ini disebut money multiplier effect. Namun tetap ada batasannya, karena bank harus mengikuti aturan cadangan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pernah bingung bedain jenis-jenis bank di Indonesia? Yuk kita bedah bersama jenis bank umum. Pertama ada bank devisa. Ini adalah bank yang bisa melakukan transaksi internasional dan valuta asing. Contohnya seperti Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia. Mereka melayani ekspor, impor, dan transfer uang ke luar negeri. Kedua, bank non-devisa. Bank ini hanya melayani transaksi dalam negeri dan belum punya izin transaksi falas. Jadi, sekarang kamu sudah tahu kan apa perbedaannya? Pergunakanlah untuk menentukan kebutuhan finansialmu. Sekarang kita bahas peran strategis bank umum dalam perekonomian kita. Pertama, sebagai agent of trust. Masyarakat percaya menyimpan uangnya di bank. Kedua, agent of equity. Bank membantu pemerataan ekonomi melalui kredit usaha. Contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia yang fokus pada UMKM hingga ke pelosok desa. Ketiga, agent of development bank. Bank membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan proyek dan sektor produktif. Tanpa bank umum, roda ekonomi akan berjalan lebih lambat. Nah, di era sekarang ini, bank umum menghadapi banyak tantangan besar yang mengubah wajah industri perbankan. Pertama, persaingan sengit dengan vintage yang terus berinovasi. Kedua, tantangan untuk terus beradaptasi dengan digitalisasi seperti layanan mobile banking. Yang ketiga, ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks dan berbahaya. Dan yang keempat, kepatuhan pada regulasi yang terus diperbarui oleh Bank Indonesia dan OJK. Oleh karena itu, hampir semua bank sekarang melakukan transformasi digital untuk bertahan dan tumbuh. Contohnya adalah Bank Sentral Asia yang sangat kita kenal dengan pelayanan digitalnya dan jaringan ATM yang luas. Di tengah tantangan digitalisasi, persaingan vintage, dan resiko keamanan siber, bank umum dituntut untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian. Masa depan perbankan akan sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, menjaga kepercayaan, dan tetap berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Akhirnya kita dapat memahami fungsi-fungsi bank umum yang ternyata bukan hanya untuk kebutuhan akademik kita, tetapi juga untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dengan pemahaman kita yang baik, kita tentu dapat memanfaatkan layanan perbankan ini secara lebih bijak, cerdas, serta produktif. Karena pada akhirnya bank umum ini bukan hanya bagian dari sistem keuangan saja,
tetapi ini akan menjadi bagian dari perjalanan pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia. Baiklah teman-teman sekalian yang sudah menonton, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.